Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore Mancing. Kita welcome back lagi. Pada kesempatan kali ini saya mau coba untuk review reel dari Kasking lagi. Ini ada reel Max Steel dengan harga yang cukup terjangkau. Di sini saya dapat harga cuma 350 ribuan aja. Itu udah termasuk ongkos kirim, bea cukai segala macam karena barang ini dikirim langsung dari China. Oke, jadi langsung kita cek aja apa recommended untuk kita beli dengan harga 350 ribuan. Nanti kita dapat apa aja di dalamnya. Untuk kemasannya seperti ini aja, seperti biasa, nggak ada yang spesial dari Kasking. Di bagian bawah di sini ada barcode. Ya, saya nggak tahu ini barcode apa, tapi di sini tertulis Made in China dan ada warning. Entah artinya apa. Buat teman-teman yang tahu mungkin artinya ini apa, bisa bantu saya jelasin di kolom komentar. Oke, langsung kita cek aja, kita buka, lihat bentuk fisiknya seperti apa, bodinya seperti apa, warnanya seperti apa. Seperti biasa isi dalam kemasannya di sini ya biasa aja gitu, nggak ada spons, pelindung atau apa. Di sini cuma di cover dengan plastik. Kemudian teman-teman seperti biasa dapat stiker dari Kasking. Berikutnya ada stiker ini untuk jadwal maintain. Jadi teman-teman tahu kapan terakhir kali teman-teman maintain reel teman-teman ya. Terus di sini juga ada skematik. Ini yang paling saya suka dari Kasking, walaupun harganya murah, nggak mahal, tapi dia tetap kasih buku skematik. Dan buku skematik ini banyak banget fungsinya, apalagi buat teman-teman yang mau bongkar reel. Di sini tergambar jelas susunan part-part pada reel. Selain daripada itu, di sini juga tertulis nama part atau nama bagian-bagian pada reel. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu atau ketika teman-teman mau beli spare part jika ada kerusakan ke depannya ya. Jadi teman-teman tinggal lihat bentuknya seperti apa dan namanya itu apa. Nanti tinggal cari aja di online shop. Dan yang terakhir di sini ada instruction manual book ya. Di sini teman-teman bisa baca terkait ya tentang maintain. Terus ada produk-produk unggulan dari Kasking, bahkan untuk warranty juga di sini dikasih petunjuk ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau klaim garansi di sini udah dijelasin caranya seperti apa dan bagaimana. Oke, setelah itu kosong, nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuman itu aja yang bisa kita dapetin. Untuk selanjutnya kita fokus pada reelnya. Nah ini dia bentuk reelnya. Nah ini fresh ya, beda daripada yang pernah saya lihat. Biasanya Kasking menengah ke bawah itu bentuknya mirip-mirip, tapi yang ini beda. Contohnya kayak Srikus Plus mirip sama Sharky 3 atau Zipwire ya. Oke, kita fokus lagi ke Kasking Max Steel-nya. Di sini tertulis 5+1 bearing. Jadi si Max Steel ini punya 5 bearing dan plus satunya itu biasanya bearing one way. Berikutnya di bagian bawah di sini juga tertulis gear ratio. Nah, dia punya gear ratio itu 7,1:1 dan ada lane capacity-nya. Saya nggak tahu pasti ini bisa muat PE berapa, nanti saya coba juga di akhir video. Dan ada teks made in China, jadi produk ini dibuat dari China langsung. Untuk frame dan cover kanan kiri saya rasa ini bahannya masih bahan grafit. Dan saya rasa ini masih kokoh lah ya. Jadi untuk casting snakehead atau ya ikan-ikan di bawah 4 kiloan masih kuat. Untuk berikutnya di bagian tambar. Nah, tambarnya di sini masih bahan grafit juga. Cuman minusnya di sini nggak ada grip ya, jadi nggak ada tekstur kasarnya gitu. Dia slick banget, mungkin gampang slip. Kemudian di bagian pengereman di sini unik. Di sini ada settingan di bawah 0 ya. Jadi sebelum 0 itu dia ada 2 kali klik baru 0 dan maksimalnya itu di angka 13. Oke, 12 dan maksimal. Kita lanjut ke bagian atas sebelah kiri. Di sini ada tulisan Kasking. Kemudian di sebelah kanan ada tulisan Max Steel ya, tipe reelnya sendiri. Untuk putaran spool di sini lumayan ngacir. Kita coba juga fungsi brake-nya. Ya biasanya reel Cina itu brake-nya nggak terlalu gigit, tapi di sini oke, berfungsi dengan baik.
magnetnya gigit, gak ada masalah di bagian brake. Kemudian untuk membuka cover brake, di sini ada satu buah tombol ya, ini dipencet dan diputar ke atas. Memang agak sedikit berbeda dengan real BC Catskeng lainnya. Ini diputarnya ke atas dan langsung dibuka seperti biasa. Untuk sistem pengereman, Max Steel ini menggunakan sistem pengereman magnet, dan di sini teman-teman bisa lihat ada 8 pin magnet. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan masih ada 2 space ya. Jadi teman-teman bisa tambahin sampai 10 atau diganti posisinya di atas 4 di bawah 4 biar lebih balance. Kemudian di sini ada satu buah bearing dan pin. Ya, nanti untuk ukurannya nanti kita ukur pas di bagian bongkar aja, dan ada nut ya untuk membuka atau mengunci cover brake-nya. Untuk adjust atau setting ya dia masih bentuknya kayak gini ya, bulat, diputar ke atas atau ke bawah itu ya udah biasa banget. Dan ini adalah salah satu bagian yang paling saya suka dari Catskeng Max Steel di bait casting. Dia punya spool model-model long case. Di sini juga ada pinnya kencang, jadi kalau misalnya mau buka bearing harus pakai pin remover. Ya, teman-teman bisa perhatiin secara detail. Dia itu punya spool nggak terlalu dalam dan nggak terlalu shallow. Dia mid ya, model-model long case kayak Sharky 3, Mega Jaws long case. Ini keren banget. Terus kalau mau kita bandingin ke brand Shimano, ini modelnya kayak model MGL ya. Lebihnya spool model kayak gini tuh enaknya kita masukin PE itu pas ya, nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nanti spoolnya agak berasa berat. Sedangkan kalau misalnya terlalu shallow itu ya kita nggak bisa masukin banyak PE. Oke, ini adalah penampakan pinion gear dari Catskeng Max Steel. Di sini saya lihat dia masih bushing. Kemudian untuk di bagian worm shaft dia sudah menggunakan metal. Saya rasa ini berbahan dari stainless. Sedangkan untuk line guide dia modelnya oval kayak Royal Legend 2 ya. Kayaknya sama modelnya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut ke bagian knob. Nah, di sini knobnya itu terbuat dari plastik keras yang biasanya itu EVA atau karet. Tapi kali ini Catskeng Max Steel dia pakai bahan plastik keras. Di bagian handle juga cakep banget. Di sini ada cover nut ya, teman-teman yang sering bongkar atau servis, nutnya biasanya lecet-lecet, jadi nggak enak dilihat. Sedangkan di Max Steel ini dia punya cover nut, jadi enak kelihatannya sleek. Sedangkan untuk handlenya sendiri dia udah berbahan aluminium. Star dragnya di sini masih berbahan grafit dan nggak ada clickernya. Sebenarnya nggak ada masalah. Di sini tension knobnya nggak ada clickernya juga. Bukan cuman gak ada clickernya, bahkan di sini gak ada rubber sealnya di bagian tension. Jadi teman-teman harus perhatiin ekstra ya di bagian tension knob. Takutnya dia jatuh ya. Walaupun saya sendiri juga belum coba untuk Catskeng Max Steel ini, dia gampang jatuh atau gampang kendor enggak di bagian tension knob. Tapi buat jaga-jaga teman-teman harus perhatiin ekstra di bagian sini ya. Oke, bisa dilihat dia nggak ada rubber sealnya. Selain air juga gampang masuk, ya biasanya rubber seal itu menghambat atau membuat tension knobnya itu agak tight ya, jadi nggak gampang lepas. Di sini juga pinnya ada di dalam, jadi teman-teman mau buka bearing di bagian tension harus buka cover body sebelah kiri dulu. Nah, bisa dilihat pinnya itu ada di dalam. Di bagian luarnya itu dia holder ya. Tapi yang bagusnya untuk pinion gearnya dia pas banget bertumpu pada bearing tension. Karena saya pernah lihat beberapa reel BC dia pinion gearnya kurang pas di bearing tension. Jadi teman-teman untuk Catskeng Max Steel ini jos, dan ini adalah penampakan daripada tension knob. Nah, di sini ada tekstur gripnya gitu biar tetap enak buat adjust atau setting, gak gampang slip. Tapi yang disayangin ya nggak ada clicker dan rubber sealnya aja, makanya harganya murah mungkin ya. Berikutnya saya mau coba untuk ukur berapa berat daripada spool Catskeng Max Steel ini. Oke, untuk berat spoolnya itu 18 gram ya. Kalau kita buletin di sini 17,91 gram. Ini lumayan ringan.
Apalagi kalau misalnya aspoolnya pendek itu, waduh jos pokoknya Cat King Max Steel ini ya. Sebenarnya bisa aja dimodif, tapi ya harus ada effort lebih. Oke, di sini saya juga mau coba timbang ya berapa berat keseluruhan daripada Cat King Max Steel. Di sini teman-teman bisa lihat berat keseluruhannya itu 220 gram. Ya, ini lumayan ringan juga. Saya rasa standar lah dengan body dan frame bahan grafit. Ya, berat segituan lumayan ringan. Oke, ini tampak dari samping, kita lihat sekali lagi. Cat King Max Steel ini juga saya pegang pas ya, jadi ukurannya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, ya sekitaran size 100. Dan seperti biasa yang terakhir kita bakalan tes Cat King Max Steel enak atau enggak, long cast atau enggak. Ya sebenarnya nggak bisa dijadiin 100% patokan ya buat teman-teman. Saya tackle juga sangat berpengaruh. Di sini saya pakai settingan 10,5 dan diisi PE 1,5 dari Genesis 150 meter itu full ya. Sedangkan untuk tension di sini saya setting agak-agak type. Oke, kita coba untuk lemparan pertama. Ya lumayan jauh, di sini kisaran 30 sampai 35 meter lah. Oh ya, hampir lupa, untuk lure saya pakai Soft Frog, beratnya itu 5 gram. Ya cukup berat. Oke, lanjut kita coba lemparan yang kedua tanpa menekan spool. Oke, di sini agak sedikit kusut tapi nggak terlalu parah, masih bisa kita benerin dengan mudah. Tapi selama kita tekan spoolnya itu aman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar biasain untuk tekan spool ketika lure sudah jatuh atau nabrak sesuatu ya di depan. Untuk gulungan PE nya juga rapi, nggak terlalu numpuk di bagian kanan atau kiri, juga tengah. Ini rata untuk gulungan PE nya. Sedangkan untuk kesimpulan ya, di sini saya rasa dengan harga 350 ribuan ini recommended, dengan catatan harganya 350 ribuan ya, bukan harga promo. Kalau misalnya harganya 400 ribuan, ya saya rasa kentang aja, mendingan Royal Legend sekalian yang sudah clicker di bagian start, drag, dan tension. Untuk next video mungkin saya bakalan bongkar ya, biar teman-teman bisa lihat secara detail daleman si Cat King Max Steel ini. Dan saya rasa cukup untuk video kali ini ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Explore Mancing pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.